karena salah pegang. Nah kalau misalnya muazzinnya bagus, sound systemnya bagus kan hasilnya bagus. Muazzin bagus, sound system tidak bagus, hasilnya tidak bagus. Padahal orang semangat ke masjid itu bisa dipengaruhi oleh mungkin suara yang bagus. Muazzinnya bagus, azan bagus, jadi kan orang semangat ke masjid. Meskipun perlu juga azan yang jelek, khususnya untuk sholat subuh ya. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu yang bagus. Kalau azan subuh kok begini, orang tidur nyaman. Kalau subuh itu yang jelek aja, biar orang semangat berangkat ke masjid. Contoh azan subuh misalnya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah bangun semua. Nilai sing azan ke sapa, terus nanti langsung mulai turun nek. Itu jadi begini kan? Ya. Nah, saya sekalian. Nah, itu kondisi real yang ada ya. Dan kita butuh kembangkan terus menerus ya, karena ini proses kita berjihad di jalan Allah memerangi apa? Musuh-musuh kita itu apa? Petani bunga. Petani bunga itu rentenir. Nah, karena dia kasih duit petik bunganya kan. Nah, gitu. Jadi saya ngobrol sedikit sama Ustaz. Pesantren mana yang bisa kita jadikan rujukan untuk pengembangan ekonomi? Kita baru punya satu benchmark, ya. Kita baru punya satu benchmark di pesantren Sidogiri yang aset KSBPS-nya itu, BMD-nya itu hampir 2 triliun ya, kira-kira begitu kan. Mana kira-kira pesantren yang sudah bisa mengembangkan itu? Bahkan syukur-syukur kalau ada masjid yang bisa mengembangkan seperti itu. Wah, itu luar biasa. Nanti dikasih award ya, mes ngasih award. Kemarin saya sarankan besok tahun depan kalau ada musyawarah begini, ada award siapa partisipan ekonomi syariah yang paling bagus. Kemarin saya dapat award dari IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Karena saya penulis produktif buku referensi kuliah. Jadi buku-buku saya semua referensi kuliah. Kenapa? Itu adalah buku saya kembangkan dari silabi saya kasih kuliah. Jadi dosen-dosen itu gampang kok jadi penulis buku. 1 semester 1 buku. Ini saya cari ya, murid-murid saya yang jadi dosen. Caranya gimana? 1 semester itu 14 kali tatap muka. Sebelum kita menatap muka mahasiswa, ngajar maksudnya gitu ya, kita siapkan kira-kira 10 lembar tulisan narasi untuk kita sampaikan di dalam perkuliahan. Nanti selesai berarti 10 kali 14 berarti sudah 114 halaman. Sudah satu buku. Jangan pikir tebal tipisnya, yang penting sudah jadi buku. Kalau persoalan tebal, fontnya dibesarkan. Ya harusnya 12 ganti 28. Nanti insyaallah tebal-tebal. Biar nggak usah bacanya, tidak usah pakai kacamata kan gitu kan. Itu cara yang paling sederhana ya. Dan kemudian di Istiqomah itu setiap kita ngajar jadi satu buku, berarti seorang dosen 1 tahun bisa menghasilkan 2 buku kalau mata kuliahnya berbeda kan gitu kan. Kenapa saya kok hobi nulis buku? 1, 2 poin naik pangkat, biar jabatan tertinggi tercapai. Itu karena salah satu poinnya adalah tulisan. Oke. Yang kedua koin, royalti. Saya cerita rumah yang saya tinggali sekarang itu royalti 1 buku. Buku manajemen bank syariah saya. Itu saya nulis 3 bulan, kurang sehari saya baru menyentuh istri saya. Karena saya takut kena psikotok taklit saya. Jika 3 bulan berturut-turut saya tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri saya, maka istri saya mendatangi kantor urusan agama dengan membayar iwat Rp1.000. Waktu itu begitu kan? Sekarang sudah naik jadi 10.000 kan? Jadi harga laki-laki itu cuma 10.000. Jadi mahalan harga perempuan. Karena kalau perempuan
nikahkan, saya terima nikahnya bulanan berbulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, berikut imam dan masjidnya. Nanti begitu ya, kalau minta sama cowok itu. Nah, akhirnya saya sehari sebelum 3 bulan itu baru nyentuh istri saya. Marah istri saya, kamu udah nggak cinta lagi, cintanya sama komputer, cuma ngurusin ngetik terus, nggak pernah ngetik saya. Kalau kita tambahin ya, dia lucu. Nah, akhirnya diterbitkan sama SIM di KPR, alhamdulillah dapat royalti 150 juta. Ini yang pengantar bisnis syariah itu saya dapat royalti 12,5 juta, dicetak 4.500 eksemplar, harga buku 156.500. Berapa kan royalti saya? Kita sendiri. Itu aku senang, maka akhirnya setiap alhamdulillah tahun 2018 itu saya membuat 12 buku. Jadi tadi Pak Momo menyampaikan usia saya 25 tahun, bukunya 89, berarti layar cengar langsung urus buku. Kalau gitu ya, rata-rata setahun itu bisa 4, ya, kira-kira begitu ya. Kalau sudah biasa itu gampang kok. Seperti dulu saya nggak bisa ceramah, sekarang bisa ceramah. Ini kalau nggak dihentikan nggak berhenti loh saya dari kasih tahu ya. Oh no, wes dia ditanya. Ini berkat doa di Masjidil Haram ya. Saya minta sama Gusti Allah. Oke, sama tadi. Ya sampai situ ya. Dan nanti yang dosen-dosen silakan ditulis ya, karena mahasiswa Anda akan merasa bangga kalau bawa bukunya dosennya. Ya, nanti yang mau beli buku saya tanda tangan ya. Nggak usah bayar ya. Nah, saya sekalian. Ini revolusi industri yang sekarang sedang in ya. Kenapa demikian? Ya, karena mau nggak mau kita akan mengikuti itu terus, dan nampaknya di dunia ini sudah mulai maaf ya, kalau bahasa vulgar saya itu, surga itu sudah ada di depan kita. Anda mau apa saja langsung di depan, tidak? Anda mau makan sudah ketik GoFood. Dulu kalau mau naik ojek Anda harus jalan dari rumah menuju ke bawah ringin, karena ada pos ojek di situ. Sekarang dia yang datang ke rumah Anda. Mau bersih-bersih rumah sudah ada googling. Nanti peternak sapi nggak usah ngarit karena saya go ngarit. Itu kalau bahasa saya, ini kayak gambaran di surga yang buah tinggal metik sendiri kan gitu kan. Kita datang sendiri gitu loh sudah. Dan ini saudara sekalian, ternyata penemunya itu bukan kita, tapi orang di luar kita yang kita ini selalu ngomong, ini bikinan orang kafir. Ngomongnya begitu, padahal dia pakai. Nah, padahal maaf, siapa penemu angka 0? Al-Khawarizmi kan? Al-Khawarizmi kan? Ada orang yang bangga dengan penemu Facebook. Siapa penemu Facebook? Mark Jungle ya, Mark Zuckerberg gitu kan? Mark Zuckerberg itu. Jadi Mark itu dia bilang, kenapa engkau bangga kepada saya? Dia bilang, saya aja bangga kepada Al-Khawarizmi. Kenapa? Kalau tidak ditemukan angka 0, udah akan mungkin ada program komputer terjadi jadi sekalian. Program komputer itu karena ada angka biner itu 01. Ini rasa dihubung-hubungnya kalau nomor urut presiden. Jadi 0102. Ya, jadi angka 0 dan 1 itu, coba bayangkan saudara sekalian. Kalau angka Arab, maka ada Hendriksen mengatakan temuan angka Arab itu memberikan kontribusi terbesar bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
Karena dengan angka Arab, akuntansi itu dengan mudah dibuat. Coba bayangkan kalau pakai angka Romawi. Silakan Anda tulis 3.456 juta sekian ribu sekian ratus pakai angka Romawi. Kalau Anda nggak hafal MDCLE ya, kemudian hafalmu cuma semua 3 miliar tulis terakhir apa? Capek gitu. Itu kira-kira kalau masuk buku besar, bukunya sebesar apa? Dengan adanya angka Arab, ya Allah, mudahnya ya, seperti itu. Islam luar biasa. Siapa bapak akuntansi? Dari ekonomi umum biasanya diceritai dosen Anda, mesti disebut Luca Pacioli. Luca Pacioli itu sendiri mengatakan, saya membuat ini, saya telah menemukan tulisan yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Hayyah al-Mazidarani dalam kitab Risalah Falakiyah Asyayaqah. Itu sudah ada bentuk aku. Dan Al-Quran sudah menjelaskan akuntansi di mana. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Al-Baqarah, hebatnya di situ di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi. Sapi itu komoditas ekonomi. Dan ayatnya 282. Kenapa tidak 283 berjumlah gitu? Ini 282 aktif, pasif, sama. Dan kenapa tidak di dalam surat An-Nisa? Kalau An-Nisa kok bilangnya fankiku matubalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, gitu kan? Nikah wanita-wanita itu 2, 3, dan 4. Kalau saya cerita yang ke sini ya ini sebenarnya ini yang mengumpat ini sebenarnya. Seperti itu kan? Itu hebatnya luar biasa. Nah, ada kok semuanya hubungannya. Tinggal kita aja ngaji yang benar gitu ya. Kalau saya sih ya maaf ya, ilmu Islam saya pas-pasan ya. Tapi berupaya terus. Saya mau tak nanti akhirnya ketemu keyakinan seperti itu. Misalnya kalau kamu mau sholat, maka basuhlah mukamu, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Meskipun banyak orang yang wudhu kalau sudah di kaki tidak dibasuh, tapi disentor ya. Kalau kaki kan biasanya cuma begitu. Harusnya dibasuh, perintahnya Al-Quran dibasuh kok. Itu ternyata ada teman seorang dokter ahli bedah tulang meneliti kenapa kok yang dibasuh ini, yang dibasuh itu 3 kali, yang diusap itu sekali. Ini persoalan Imam Mazhab ya. Kalau Imam Syafi'i 3 helai rambut cukup, tapi kalau Imam Malik semua diusap. Oleh Ustadz Dr. Sakiran itu ternyata yang dibasuh 3 kali jumlah ruas tulangnya itu 114 ruas. Kalau dikalikan 3 berapa? 342 ya, cuma sebentar sama saya sudah hafal. Yang diusap itu 18, berarti 342 ditambah 18 ketemu 360. Maka Nabi mengatakan, siapa orang yang sholat duha 2 rakaat setiap hari, sama saja dia bersedekah atas ruas tulangnya. Kan begitu kan? Jadi diri kita dengan Al-Quran itu sebetulnya match gitu. Nah, maka cari terus. Oke. Nah, ini pertama kali ini disampaikan oleh Kanselir Jerman, bukan Angela yang satu ya. Ini Angela Merkel. Kalau yang satu yang nilainya itu ya. Ini yang mengintegrasikan dunia online dengan produksi produk industri. Efek revolusi tersebut adalah meningkatkan efisiensi. Jadi ini kita akan semakin efisien. Coba gini, siapa yang masih punya handphone pertama kali muncul? Ada nggak? Handphone pertama kali itu gede, betul nggak? SIM cardnya harganya 1 juta. Ya. Handphone besar untuk mukul maling, insya Allah dibawa Melayu maling. Jadi itu ternyata sekalian sekarang dibuat kecil, tipis, dan bisa apa saja.
Sekarang sudah ditemukan lagi, tidak lagi wifi, apa sekarang? LIDI, lights. Jadi besok pakai cahaya, tidak lagi pakai wireless. Ya, ini sudah ditemukan. Jadi jangan-jangan handphone nanti tidak dipegang, ditempel di sini sudah bisa. Jadi nah halo, jangan-jangan di bibir juga bisa. Jadi itu bisa terjadi kan. Tunggu aja tanggal mainnya besok kalau Anda masih hidup ya. Itu temuan-temuan yang luar biasa. Sekarang gini, buku satu perpustakaan sudah bisa disimpan dalam satu bentuk flash disk yang kecil, sudah luar biasa kapasitasnya, ya kan? Meskipun para penemu itu tidak bisa membuat miniatur jantungnya semut, ya. Ayo, kira-kira jantungnya semut seperti apa? Ya, maka masih Allah. Maksudnya kalau kita mau meningkatkan iman, yang diciptakan Allah saja bisa bikin begitu, berarti Allah itu seperti apa? Kan gitu kan? Berarti iman kita jadi naik kan gitu kan? Nah, jadi nanti akan terjadi efisiensi. Saya sekarang kalau ngetik ya, saudara sekalian, kalau saya capek ngetik, saya pakai program WA yang voice itu, ya voice call itu ya. Nah itu saya baca buku sambil ngomong, nanti panjang, habis itu tak copy, masukkan email atau masukkan di laptop, terus saya edit di laptop. Cara mudah untuk ngetik, efisien, ya kan? Nah kalau nanti mahasiswa bisa juga ya bikin skripsi, ya, ini kan kasih tahu ilmunya, ya bersyukurlah Anda undang saya kan. Jadi kan sering kali begini, kalau saya nulis buku itu capek ngetik, tinggal zaman udah difasilitasi orang-orang kafir. Bilang gitu kan, terus apa? Ini loh, sampai itu moco teks sing aran kok quotes ya, terus dibaca, nanti terus dikirim ke email sampean, terus dipindahkan ke MS Word. Kan tidak usah ngetik banyak-banyak, tinggal nambahin kalimat oleh karena itu, walaupun, dan sebab itu, kan gitu kan. Yang penting ditambahin itu nanti sudah beda-beda, gitu kan? Ini tak kasih cara, dokter silakan, yang saya di depan kalau ya, ini cara paling mudah. Mahasiswa bikin makalah nanti begitu ya, oke ya. Nah kemudian pilar perubahan. Dulu dari escaping from middle income economy trap menuju ke innovation driven economy, dari improving competitivity index menuju ke boosting innovation, kemudian dari fulfilling people expectation role of university menjadi agent of economic development, dari improvement university competitiveness menjadi increasing international publication yang tujuannya adalah peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Jadi riset-riset yang harus kita lakukan nanti utamanya di dunia persilatan perguruan tinggi ini, hendaknya nanti larinya ke sini. Bagaimana kontribusi to develop of science and technology. Kita tuh banyak lakukan riset, cuma riset proyek. Habis riset masalah. Maka ada anekdot kalau Cina itu mau ke bulan numpuk warga negaranya sampai ke bulan. Kalau Amerika tinggal penyal tombol, maka pesawat ulang-alik langsung ke bulan. Kalau Indonesia ngumpulin naskah seminar, tumpuk sampai ke bulan. Nah, padahal saya itu kalau ngisi seminar ada makalah begini, ini bisa jadi satu bab buku. Saya mengikuti kreatifnya Allah. Allah itu kreatif luar biasa, mencipta makhluk begini orang masih bodoh. Saya tadi bagi maha kreatif, maha kreatifnya Allah. Dan di situ dia Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah itu. Yang saya cintai, yang saya contoh itu adalah bagaimana setiap yang kita miliki itu tidak ada kesia-siaan. Nyamuk itu ada manfaatnya meskipun menjagakan kita.
plok, nggak kena nyamuk ngecek.